Dalam kitab Yohanes bab 8, Yesus mengatakan bahwa setan adalah ayah dari kebohongan, dan bahwa tidak ada yang dia katakan adalah benar, sehingga tujuan terbesar iblis adalah untuk menipu orang agar tidak mengikuti jalan Allah. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai penyelamat kita, dan kita memutuskan untuk mematuhi ajaran-ajarannya, musuh melakukan segalanya untuk mencoba mengalihkan kita dari fokus dan kembali pada keputusan kita, sehingga ia menggunakan orang-orang untuk meyakinkan kita bahwa kita membuang-buang waktu, menciptakan situasi untuk membangkitkan rasa takut, ragu dan meniup di telinga kita, dan bahwa kita tidak akan mampu mengatasi dosa dan dibebaskan sepenuhnya. Tetapi seperti yang Yesus katakan, ia adalah pembohong, dan jika Anda tahu apa yang paling kebohongan umum dia ingin Anda percaya, akan jauh lebih mudah untuk mengalahkannya. Mari kita lihat apa adanya. Kebohongan pertama, firman Tuhan tidak benar. Itulah kebohongan utama iblis ingin Anda dan saya percaya. Ia biasanya menempatkan ke dalam pikiran kita bahwa Alkitab hanyalah sebuah buku yang ditulis oleh manusia, dan penuh dengan kontradiksi. Tapi pikirkan ini, apakah Anda berpikir bahwa jika itu tidak terinspirasi oleh Tuhan, itu tidak akan punah dari kemanusiaan sejak lama? Berapa banyak perang telah terjadi untuk mencoba menghancurkannya? Berapa banyak orang yang telah dianiaya dan dibunuh karena mempercayai apa yang tertulis di dalamnya? Namun Alkitab adalah buku yang paling banyak dibaca di dunia, dan bahkan sains telah membuktikan kebenarannya. Berisi 66 buku yang ditulis oleh sekitar 40 penulis, dan dalam waktu sepenuhnya berbeda, dan mereka semua cocok bersama-sama, dan menunjukkan bahwa Yesus adalah penyelamat yang dikirim oleh Allah. Dan siapa yang Anda katakan bahwa saya? Anda adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Itulah sebabnya setan berjuang begitu keras untuk menantang Alkitab, karena dia tahu bahwa itu mengungkapkan rencana keselamatan bagi umat manusia melalui Yesus. Karena Adam dan Hawa ditipu oleh ular, setan telah menyebabkan orang memberontak terhadap apa yang Allah katakan. Dan dengan itu semakin banyak orang telah menderita kubur konsekuensi karena tidak mematuhi Tuhan. Ingat ini, dunia mungkin tidak sesuai dengan Alkitab, tetapi Alkitab memenuhi dirinya di dunia, hanya menonton koran, dan Anda akan melihat bahwa segala sesuatu yang ditulis dalam firman Allah telah setia dipenuhi. Kebohongan kedua, Tuhan akan membuat pengecualian dalam kasus Anda. Iblis meniup kebohongan ini di telinga kita setiap hari. Dapat melakukan dosa itu, Anda layak mendapatkannya. Anda telah berada di gereja bertahun-tahun, jadi Tuhan tidak akan keberatan jika Anda mengambil beberapa lolos dari waktu ke waktu. Namun saya belum pernah melihat Tuhan membuat pengecualian dari dosa kepada siapapun, bahkan untuk orang-orang terbesar Alkitab. David sebagai contoh diurapi Raja Israel dan dianggap sebagai manusia menurut hati Allah, tetapi juga tidak luput dari konsekuensi dari kesalahannya ketika dia berbohong dengan seorang wanita yang sudah menikah. Daud merasakan berat tangan Allah, dan dari hubungan ini lahir seorang putra yang datang untuk mati. Ia menghabiskan hari dan hari-hari banyak kesakitan dan penderitaan. Lihat apa yang Alkitab katakan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan." Dan Nathan menjawab, "Tuhan mengampuni dosanya. Namun, begitu Anda menghina Tuhan, anak itu akan mati." Setelah Nathan pulang, Tuhan membuat sakit anak yang istri Uria berikan kepada Davi, dan Daud memohon kepada Allah untuk anak itu. Dia berpuasa dan memasuki rumah, menghabiskan malam berbaring di tanah. Para pejabat istana mencoba untuk membuat dia bangun dari tanah, tapi dia tidak mau.
dan menolak untuk makan 7 hari kemudian anak meninggal. Menyadari bahwa Allah telah mengampuni Daud dan menyelamatkannya dari kematian, sehingga Tuhan mengampuni Anda setiap kali Anda berdosa, berkat pengorbanan Yesus di kayu salib. Kristus membayar untuk semua dosa Anda ketika Ia dibunuh, tetapi tidak seperti apa yang dikatakan iblis, itu tidak membebaskan Anda dari konsekuensi dosa. Jadi jangan lupa, Allah tidak terkecuali ketika kita melakukan kejahatan dan tetap dalam kesalahan sengaja. Jadi pikirkanlah 2 kali sebelum berpaling dari jalan Allah, karena harganya bisa sangat tinggi. Kebohongan ketiga adalah mungkin untuk menjadi Kristen tanpa pergi ke gereja, tanpa membaca Alkitab dan tanpa berdoa. Ini adalah salah satu kebohongan paling berbahaya iblis ingin kita percaya, karena dia tidak bahagia ketika seseorang dikonversi, tapi kebenarannya adalah bahwa orang percaya yang tidak berkumpul, tidak memakan kata dan tidak berdoa, dia menjadi lemah. Alkitab mengatakan bahwa orang yang tidak memakai baju besi spiritual Tuhan adalah terlindungi dari serangan yang ganas dan dapat dikalahkan dengan mudah, ditulis. Oleh karena itu, pakailah semua baju besi Allah, agar mereka dapat menolak pada hari yang jahat, dan tetap tidak tergoyahkan, setelah kamu melakukan segala sesuatu. Maka berdirilah teguh, dengan ikat pinggang kebenaran, mengenakan penutup dada kebenaran, dan berdirilah dengan kesiapan Injil damai. Kenakan helm keselamatan dan pedang roh, yang merupakan firman Allah. Berdoalah di dalam roh setiap saat, dengan setiap doa dan doa, dengan pemikiran ini, penuh perhatian dan tekun dalam doa untuk semua orang kudus. Kebohongan keempat iblis, semua jalan mengarah ke Tuhan. Salah satu hal paling umum yang kita dengar dari orang-orang dari agama lain adalah bahwa kita semua melayani Allah yang sama, dan bahwa semua jalan mengarah kepada Allah, tetapi pernyataan ini adalah kebohongan besar bahwa setan telah digunakan untuk mengalihkan kita dari satu cara, kebenaran, dan kehidupan yaitu Yesus Kristus, dan setiap hari, setan menciptakan dan menyebar agama dan filosofi baru, yang memberitakan kedamaian dan cinta, seolah-olah mereka adalah jalan alternatif yang membawa kita ke akhir yang sama, tetapi kenyataannya adalah bahwa tidak ada jalan lain. Lihat apa yang Alkitab katakan. Karena ada satu Allah dan satu mediator antara Allah dan manusia, orang Kristus Yesus, yang menyerahkan dirinya tebusan untuk semua. Cara-cara ini diciptakan oleh manusia, sebenarnya jalan pintas bahwa ketika sampai akhir memberikan dalam jurang besar. Jadi saudara-saudara saya, keinginan saya bahwa video ini bahwa Anda belajar untuk mengenali kebohongan, bahwa iblis mencoba meyakinkan kita setiap hari, dan hanya ada satu cara untuk tidak tertipu, mengetahui kebenaran yang ada dalam Yesus. Lebih banyak Anda membaca Alkitab, berdoa, dan mendengar firman Tuhan di gereja Anda, tetapi Anda akan dapat mengidentifikasi dan melarikan diri dari kebohongan iblis. Saya meminta Anda untuk membantu saya menyebarkan firman Allah dengan berbagi video ini, dan jika Anda ingin memberkati saya meminta Anda untuk berdoa untuk saya, karena doa kami sangat kuat. Tuhan memberkati Anda.